Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Wulandari. Saya berasal dari Universitas Riau. Nah, di sini saya akan membacakan hasil review jurnal konseling keluarga. Nah, yang berjudul tentang pemanfaatan konseling keluarga eksperensial untuk penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga. Nah, yang nama jurnal yaitu Jurnal Pendidikan Indonesia. Ukuran volume dan halaman: volume 1 nomor 1 halaman 76 sampai 79. Pada tahun 2015, penulis jurnal ini adalah Afdal, sedangkan pereview jurnal ini adalah Resti Wulandari. Tanggal review 28 Desember 2020. Selanjutnya yaitu latar belakang dari jurnal tersebut, yaitu kekerasan dalam rumah tangga diartikan sebagai tindakan apapun terhadap seseorang, terutama perempuan, penderitaan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan kelalaian rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan tindakan pemaksaan atau perampasan kebebasan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Nah, yang meliputi kekerasan fisik, kekerasan psikologis, pelecehan seksual, dan mengabaikan rumah tangga. Selain mengatasi masalah melalui jalur hukum, hal yang bisa dilakukan adalah melalui konseling keluarga, melalui pendekatan pengalaman. Nah, pengalaman konseling keluarga terapeutik dianggap cocok untuk kasus ini karena berbagai alasan tersebut. Terapi ini yang humanistik, meningkatkan komunikasi dan kreativitas konselor, menggunakan peran konselor dan koterapis, serta lebih sesuai dengan budaya Indonesia kita sendiri, tidak memilih jalur hukum untuk menangani kasus-kasus ini. Nah, karena alasan tertentu, termasuk keinginan untuk kesatuan keluarga, sikap malu diketahui banyak orang, dan sebagainya. Nah, tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Permasalahannya yakni adalah permasalahan kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga pada perempuan meningkat 100% dari tahun 2003 sebanyak 7.787 orang, meningkat pada tahun 2004 menjadi 14.020 orang. Nah, dari data inilah data yang dilaporkan dan terlaporkan, mengingat budaya dan kondisi sosial masyarakat kita yang merasa enggan dan tabu untuk menyampaikan kasus yang menimpanya, yang pada akhirnya seolah-olah kasus ini seperti gunung es yang tampak hanya puncaknya saja, yang ternyata bagian yang tersembunyi lebih besar dari yang tampak. Nah, selanjutnya yaitu hasil penelitian dari jurnal yang telah ditemukan bahwa terapi keluarga eksperensial dapat dilakukan untuk menanggulangi kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan berbagai alasan, yaitu yang pertama adalah terapi ini tidak terikat pada satu teori yang statistik, akan tetapi lebih bersifat fleksibel. Hal ini bisa digunakan pada kasus kekerasan dalam rumah tangga,
meningkatnya banyak kasus yang terjadi memiliki latar belakang yang berbeda satu sama lainnya, sehingga terapi melalui pendekatan ini dianggap cocok untuk mewadahi semua kasus kekerasan dalam rumah tangga. Nah, yang kedua yaitu terapi ini bersifat humanistik, dalam arti terapi ini mengedepankan sikap-sikap dan kepribadian konselor yang profesional dengan mengedepankan komunikasi yang baik serta kreativitas dari konselor. Hal ini cocok dengan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang memang banyak menginginkan orang-orang yang akan melayaninya adalah orang-orang yang memiliki komunikasi yang baik dan santun, sehingga dapat mempertemukan dua individu yang sedang bertikai melalui pendekatan-pendekatan yang kreatif. Nah, yang ketiga yaitu terapi ini dapat memihak. Hal ini diperlukan dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, menginginkan korban dan pelaku tentunya ingin ada anggota keluarga dari 3 generasi mengetahui dan memahami permasalahan yang dapat dikomunikasikan secara bersama, tanpa adanya yang merasa dipojokkan dan disalahkan. Nah, yang terakhir yaitu karena budaya di Indonesia yang bersifat tertutup, maka terapi keluarga eksperiensial merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk menanggulangi kasus kekerasan dalam rumah tangga, selain cara menempuh jalur hukum. Nah, dari review jurnal tersebut, jurnal yang saya review ini ada beberapa kelebihan dan kekurangannya. Nah, saya akan membacakan kelebihannya. Dari jurnal tersebut dapat beberapa kelebihan, yaitu yang pertama, jurnal tersebut mudah dipahami. Yang kedua, jurnal tersebut memiliki materi yang bermanfaat. Yang ketiga, jurnal tersebut memiliki kelengkapan sehingga tidak bosan. Selanjutnya yaitu kekurangan dari jurnal tersebut. Dapat beberapa kelemahan, yaitu yang pertama, ada beberapa penulisan yang salah. Yang kedua yaitu ada beberapa kalimat yang sulit dipahami dan berbelit-belit. Nah, jurnal yang saya review ini adalah jurnal yang penulisnya Afdal. Ia berasal dari Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Oke, cukup sekian dari review jurnal yang saya review. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.